Pasien atas nama Nona N dengan diagnosa halusinasi pendengaran akan diberikan edukasi terkait membuat jadwal aktivitas terjadwal. Selamat pagi Mbak Najwa. Selamat pagi Sus. Mbak Najwa masih ingat dengan saya? Iya. Siapa coba? Sus Aulia. Iya betul sekali. Ini benar dengan Mbak Najwa kan ya? Iya benar. Nah, jadi Mbak Najwa di sini saya akan memberikan edukasi lagi terkait mengontrol halusinasi. Nah, edukasinya itu membuat aktivitas terjadwal. Itu nama kegiatannya. Nah, tujuannya itu dengan membuat aktivitas terjadwal diharapkan Mbak Najwa itu tidak punya waktu senggang tanpa melakukan apa-apa, sehingga pikirannya itu menjadi lebih terfokus pada aktivitas terjadwal dan tidak halusinasinya itu menjadi berkurang seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi tadi kan sudah saya jelaskan tujuannya. Nah, kan sebelumnya saya sudah ajarkan terkait 3 cara untuk mengontrol halusinasi. Ada apa saja, Mbak? Ada menghardik, terus minum obat, sama bercakap-cakap ya Sus. Iya betul sekali Mbak Najwa, ada 3 itu. Nah, Mbak Najwa sudah melakukan ketiganya? Sudah. Oke, nah setelah melakukan ketiganya, bagaimana? Apakah halusinasinya itu berkurang atau justru semakin bertambah? Berkurang ya Sus. Syukur kalau begitu. Nah, di sini saya akan menambahkan satu cara lagi untuk mengontrol halusinasi, yaitu membuat aktivitas terjadwal. Nah, diskusi kita ini mungkin akan memakan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Najwa bersedia? Iya bersedia. Untuk tempatnya jika di sini saja atau Mbak Najwa keberatan? Nggak apa-apa intinya. Oke. Jadi Mbak Najwa kan kemarin sudah saya jelaskan terkait cara mengontrol halusinasi ya. Nah, ini ada satu cara lagi, yaitu membuat aktivitas terjadwal. Nah, membuat aktivitas terjadwal itu bagaimana? Nah, itu dengan menyusun jadwal harian, jadwal aktivitas harian mulai dari Mbak Najwa bangun sampai tidur lagi. Nah, diharapkan dengan menyusun jadwal seperti itu, Mbak Najwa tidak punya waktu luang untuk membiarkan halusinasinya Mbak Najwa itu masuk. Maksudnya diharapkan dengan adanya aktivitas terjadwal itu halusinasinya jadi berkurang gitu Mbak Najwa. Apa Mbak Najwa paham penjelasan saya? Iya paham kok Sus. Nah, jadi aktivitas terjadwal ini hanya membutuhkan 2 alat yang perlu disiapkan, yaitu buku dan pulpen saja. Ini untuk menulis jadwal hariannya. Silakan. Oke, jadi Mbak Najwa bisa kita mulai? Bisa. Oke. Mulai dari di pagi hari saat Mbak Najwa bangun tidur, itu biasanya apa yang dilakukan Mbak Najwa? Membersihkan kamar. Membersihkan kamar. Ya, bagus sekali Mbak Najwa sudah membersihkan kamar di pagi hari. Kemudian mandi, sarapan, ya, minum obat. Iya betul sekali, minum obatnya sudah mulai diterapkan ya Mbak Najwa. Terus saya nggak tahu mau ngapain. Biasanya saya cuma bengong. Jadi setelah minum obat itu Mbak Najwa nggak melakukan kegiatan apapun? Iya. Biasanya di jadwal-jadwal kosong seperti itu halusinasinya sering muncul ya Mbak Najwa? Iya. Oke, jadi ada kegiatan yang Mbak Najwa sukai? Baca novel. Baca novel ya, bisa ditambahkan. Ini sampai Aku kalau baca novel tuh sering lupaan waktu, jadi bisa sampai siang. Oke. Kalau sampai siang biasanya ada perawat mengantarkan makan siang ya? Iya, berarti makan siang. Iya. Kemudian minum obat. Bagus sekali Mbak Najwa. Sudah biasanya minum obat. Saya bincang-bincang dulu sama teman. Iya. Terus tidur siang. Ya, tidur siang. Bagus sekali. Habis tidur siang kan bangun, sorenya nggak tahu mau ngapain. Kalau begitu, apakah Mbak Najwa suka menonton film atau menggambar gitu? Suka nonton film. Oke, bisa ditambahkan ke jadwal harian. Tapi ingat ya Mbak Najwa, menonton film itu tidak bisa dilakukan terus-menerus, misalnya 2 jam non-stop itu tidak boleh. Terus berapa?
Ada yang namanya tips 20-20-20. Nah, jadi tips 20-20 itu Mbak Najwa menonton film selama 20 menit, kemudian mengalihkan pandangan mata ke sesuatu atau benda yang jaraknya itu 20 kaki dari Mbak Najwa selama 20 detik. Seperti itu, Mbak Najwa paham? Paham. Jadi 20 menit menonton, kemudian Iya. 20 detik melihat barang dengan jarak 20 kaki atau langkah ya. Iya, betul sekali Mbak Najwa. Kemudian setelah itu Mbak Najwa melakukan apa lagi? Itu kan berarti makan malam. Iya, betul. Makan malam, minum obat, ngobrol bentar sama teman, terus tidur. Oke, jadi jadwalnya sudah keisi semua ya dari pagi sampai tidur lagi. Iya. Tidak ada yang kosong. Oke, Mbak Najwa, kan kita sudah menyusun jadwal nih, bisa Mbak Najwa sebutkan lagi nggak? Membersihkan kamar, mandi, sarapan, minum obat, membaca novel, makan siang, kemudian minum obat, terus bincang-bincang sama teman atau sama perawat, kemudian tidur siang, nonton film dengan tips 20-20-20, kemudian makan malam, minum obat, ngobrol, tidur deh. Iya, bagus sekali Mbak Najwa. Sekarang jadwalnya sudah tersusun ya, Mbak Najwa bisa menerapkan ini. Atau kalau Mbak Najwa bosan dengan rutinitas ini, mungkin ada yang bisa diganti. Seperti Mbak Najwa bisa membantu perawat, menyiapkan makanan, atau yang lainnya. Oke, jadi setelah sesi diskusi kita, bagaimana perasaan Mbak Najwa? Jadi hidup kegiatannya jadi lebih teratur, karena kan ini jadwalnya full harian ya, dari pagi sampai malam ya. Jadi nggak ada mungkin nanti frekuensinya berkurang. Iya, betul sekali. Oke, kalau Mbak Najwa sudah paham ya apa yang saya sampaikan. Nah, ini jadwalnya juga Mbak Najwa sudah paham kalau ini bisa dilakukan di kesehariannya. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya, kalau besok saya akan melakukan teknik menghardik lagi. Saya akan kembali mengajarkan agar Mbak Najwa itu terbiasa dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari jika sudah keluar dari RSJ. Nah, untuk waktunya jika di pagi hari, apakah Mbak Najwa berkenan? Ya, boleh. Oke, baik ya. Seperti yang sebelumnya selama 10 menitan, Ya. Mbak Najwa ini dilakukan di mana? Menghardik ya, kita di ruang tamu boleh? Oke, di ruang tamu. Kan nggak ada. Di itu aja, di halaman depan aja. Iya, di halaman depan. Oke, baik. Oke, karena sudah clear semuanya, boleh saya minta bukunya? Boleh. Dan pulpen. Oke, terima kasih ya Mbak Najwa. Terima kasih sudah jujur sama saya, sudah menceritakan juga. Kalau begitu saya kembali ke Nurse Station. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam.